Guini Ma merasa kasihan pada Jack Ma, keponakannya. Ketika dia mendengar seseorang mengatakan bahwa Jack Ma adalah ras liar, itu membuat hatinya sangat sedih. Oleh karena itu, dia yang selalu baik hati, juga merasa bahwa Jack Ma benar untuk memukul Liu Shao itu. Setelah mendengarkan kata-kata ibunya, Willy Yi terdiam. Dia memfitnah dalam hatinya, "Bu, standar ganda ini terlalu jelas, kan?" Ketika Ma Lingling mendengar Willy Yi berkata bahwa Tuan Muda Liu menyebut Jack Ma sebagai ras liar, dia juga sangat marah dan merasa bahwa Tuan Muda Liu juga harus dipukul. "Bu, saya pikir kita harus menarik garis yang jelas dengan Jack Ma. Jika dia menyinggung orang seperti ini, cepat atau lambat, dia akan menyinggung semua bangsawan di ibu kota." Willy Yi memutar matanya dan berkata kepada ibunya, "Tidak peduli apa, kamu diselamatkan oleh Jack. Kamu harus berterima kasih padanya daripada berbicara omong kosong." Guini Ma memelototi putranya. Ma Lingling juga berkata dengan dingin, "Sepupu, kamu terlalu tidak tahu berterima kasih." Willy Yi tidak bisa berkata-kata oleh ibu dan sepupunya, tetapi dia mencibir dalam hatinya, "Anda semua menghadapinya, tetapi dia akan segera menjadi orang mati." Keluar. Guini Ma tidak ingin melihat putranya seperti burung, jadi dia berteriak. Willy Yi buru-buru berdiri dan kembali ke kamarnya. "Willy, berikan aku kartunya," kata Guini Ma. "Kartu apa?" Willy Yi pura-pura bingung. 10 juta kartu bank. Guini Ma berkata dengan sungguh-sungguh. "Bu, Anda dapat melihat bahwa saya terkejut kali ini. Kalau tidak, saya akan mendapatkan 10 juta yuan," kata Willy Yi dengan wajah tak tahu malu. Membawanya keluar. Guini Ma memutar matanya. Willy Yi harus mengeluarkan kartu itu, menyerahkannya kepada ibunya, dan berkata dengan marah, "Apakah aku masih putramu?" Willy Yi menyerahkan kartu itu, kembali ke kamarnya, dan mulai berpikir tentang cara membunuh Jack Ma. Bibi kedua, "Jangan marah, duduk." Ma Lingling mendukung bibi kedua dan berkata. Guini Ma berkata dengan kepahitan di wajahnya, "Lingling, Jack, anak ini sangat pahit, ayahnya adalah seorang pahlawan, tetapi dia harus menderita segala macam penghinaan, apa namanya." Ma Lingling juga menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata itu, merasa tidak nyaman untuk sepupu Jack. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. "Lingling, telepon Jack," dan bibi kedua ingin berbicara dengannya. "Baik." Ma Lingling memanggil Jack Ma. Pada saat ini, Jack Ma berada di hotel, duduk di kursi, melihat arus orang di luar jendela, bingung. Dia benar-benar dalam suasana hati yang buruk. Sejak dia tahu bahwa yang di atas tidak setuju untuk melepaskan ayahnya, suasana hatinya sangat buruk dan tidak nyaman. Memikirkannya, ledakan kemarahan muncul di hatinya. Perasaan tidak berharga yang mendalam memenuhi hatinya. Ayahnya yang telah berjasa besar bagi negeri ini diperlakukan seperti ini, sungguh menyedihkan dan keterlaluan. Dan ada. Dia berpikir bahwa orang-orang yang disebut kelas atas di ibu kota memandangnya dengan jijik, dan memanggilnya dengan kata-kata liar dan tidak patuh, yang membuatnya semakin marah. Tepat ketika Jack Ma jatuh ke dalam kebencian, dering ponselnya membangunkannya. Dia mengangkat telepon dan melirik ide penelepon, Ma Lingling yang menelepon. Melihat panggilan telepon Ma Lingling, hati Jack Ma sedikit rumit. Jack Ma tidak ingin menjawab panggilan telepon Ma Lingling, karena dia tidak ingin terlalu terlibat dengan keluarga Ma. Lagi pula, apa yang dikatakan Willy Yi benar. Dia memiliki begitu banyak musuh sekarang. Jika dia terlalu dekat dengan keluarga Ma, bagaimana jika dia terlibat dengan keluarga Ma? "Hai." Telepon berdering selama puluhan detik, pada akhirnya, Jack Ma menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum, "Lingling, ada apa?" "Sepupu, bibi keduaku ingin berbicara denganmu," kata Ma Lingling. "Baik." Jack Ma menjawab. "Jack, aku mendengar dari Willy, apakah kamu memukuli tuan muda keluarga Liu di klub itu?" "Dan kakinya patah?" tanya Guini Ma. Jack Ma mengerutkan kening, sepertinya ketika Willy Yi kembali, dia pasti telah menggambarkan tindakan kekerasannya kepada bibi kedua. Jack Ma juga tidak menyangkalnya, dan langsung berkata, "Bibi kedua, ya." Selanjutnya, dia berpikir bahwa bibi kedua akan memarahinya karena lebih impulsif, tetapi dia tidak tahu bahwa dia mendengar tangisan bibi kedua. "Bibi kedua,
mengapa kamu menangis? Apakah kamu pikir aku terlalu impulsif? Kalau begitu, tegur aku. Jack Ma berkata dengan serius. Bibi kedua adalah saudara perempuan ibunya, dan dia sangat mencintai dirinya sendiri sehingga Jack Ma tidak merasakan apa-apa setelah dimarahi olehnya. Namun, Jack Ma tidak merasa bahwa memukul Liu Chunjiang adalah sebuah kesalahan. Nak, kamu salah, untuk apa aku memarahimu? Aku memanggilmu hanya untuk memberitahumu bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Tuan muda keluarga Liu apa, jika kamu menghinamu, kamu harus memukulnya dan mengajar dia pelajaran. Putraku dari keluarga Ma seharusnya memiliki darah seperti ini. Kata-kata Gu ini Ma membuat Jack Ma sangat terkejut, dia berpikir bahwa bibi kedua yang baik hati akan menyalahkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia mengenali dirinya sendiri. Ini membuat arus hangat mengalir melalui hatinya. Bibi kedua, aku. Nak, kamu tidak perlu banyak bicara. Apa yang ingin dikatakan bibi kedua adalah bahwa apapun yang kamu lakukan, bibi kedua percaya padamu dan mendukungmu. Bibi kedua akan selalu bersamamu selamanya. Gu ini Ma berkata dengan berat. Arus hangat mengalir ke seluruh tubuh Jack Ma dalam sekejap. Bibi kedua, terima kasih. Jack Ma berkata dengan mengharukan. Anak bodoh, kamu adalah keponakanku, sama seperti anakku, mengapa kamu mengucapkan terima kasih? Gu ini Ma tersenyum. Jack Ma juga tersenyum. Nak, besok kamu datang ke rumah Eryi, dan Eryi akan membuatkan pangsit untuk kamu makan. Saat ibumu masih di sini, dia suka makan pangsit buatanku. Mendengarkan kata-kata bibi kedua, dua air mata jatuh dari matanya tak terkendali. Nah, omong-omong, nak, di mana kamu tinggal sekarang? Gu ini Ma bertanya lagi dengan prihatin. Di hotel. Anakmu, rumah yang sudah jadi di rumah, hotel apa yang kamu tinggali? Kemudian di Beijing, dia tinggal di rumah bibi kedua. Kata-kata perhatian bibi kedua yang tulus membuat Jack Ma merasa hangat. Meskipun Jack Ma belum pernah melihat ibunya atau merasakan cinta ibu, dia sepertinya melihat bayangan ibunya dari bibi keduanya. Oke, bibi kedua. Jack Ma berkata dengan air mata di matanya. Nah, Jack, aku harus datang ke rumah Eryi besok. Eryi akan membuatkan pangsit untuk kamu makan, kata Gu ini Ma ramah. Bibi kedua, aku harus pergi. Jack Ma berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, itu saja, Jack, kamu pasti baik-baik saja. Setelah Gu ini Ma dan Jack Ma menjelaskan kalimat ini, mereka menutup telepon. Jack Ma melihat ke telepon, senyum lembut dan puas muncul di sudut mulutnya. Guest house daerah militer ibu kota, di ruang penerima tamu. Penatua Zhao duduk di sofa, matanya yang keruh tertuju pada pria yang mengesankan di depannya, dan dia berkata dengan pandangan main-main di sudut mulutnya, Menteri Wang, Anda mengatakan bahwa saya akan membujuk Tuan Ma untuk pergi ke Siam. Untuk merawat Ratu Siam, ini pekerjaan yang sibuk. Saya bisa membantu. Duduk di sofa di seberang Zhao adalah Wang Yifu, Kepala Kementerian Luar Negeri. Mendengar bahwa Tuan Zhao setuju untuk membantu, dia segera berdiri dan berkata dengan sangat gembira, Penatua Zhao memang seorang revolusioner tua, dan dia sangat tampan dan dikagumi oleh generasi muda. Maka masalah ini akan semakin menyusahkan Tuan Zhao. Namun, Penatua Zhao melambaikan tangannya dan berkata, Menteri Wang, duduk dulu, saya belum selesai berbicara. Wang Yifu duduk lagi dan berkata, tolong beritahu Tuan Zhao. Zhao tua berkata, Menteri Wang, saya dapat membantu membujuk Tuan Ma, tetapi, Menteri Wang, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang situasi Tuan Ma. Mata Wang Yifu bergerak, dan dia datang ke Zhao Lao kali ini, berharap Zhao Lao dapat membujuk Jack Ma untuk membiarkan dia mengambil tindakan dan membantu Ratu Siam untuk sembuh. Dia datang ke Tuan Zhao, dan setelah membicarakannya, Tuan Zhao langsung setuju, tetapi pada saat ini, Tuan Zhao tiba-tiba mencapai titik balik, yang membuat Wang Yifu memukul drum di hatinya, dan dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Tuan Zhao. Penatua Zhao, sebenarnya, saya juga tahu sedikit tentang situasi Dr. Ma, kata Wang Yifu. Oh, apakah kamu tahu siapa ayahnya? Zhao tua bertanya balik. Aku tahu, ayah Dr. Ma adalah pahlawan nasional, Xiao Yuntian.
Wang Yifu berkata jujur. Zhao Lao mengangguk dan berkata, ya, ayah Tuan Ma adalah Xiao Yuntian. Kamu tidak perlu memberitahuku tentang situasi Xiao Yuntian, kamu juga harus tahu. Generasi muda tahu, kata Wang Yifu jujur. Zhao Lao menunjukkan cibiran dan berkata, Menteri Wang, Xiao Yuntian telah memberikan kontribusi besar bagi Republik Rakyat Nasional, tetapi dia berakhir seperti ini. Sekarang, tidakkah menurut Anda ironis jika Anda ingin putranya memperlakukan Ratu Siam atas nama Kementerian Luar Negeri? Zhao Lao berbicara cukup langsung. Wajah tua Wang Yifu juga sangat aneh. Iya. Ayah Jack Ma, yang memberikan kontribusi besar bagi negara, difitnah sebagai pengkhianat dan dilindungi selama bertahun-tahun. Tapi ibunya dipaksa mati. Sekarang, sayangku, kamu ingin Jack Ma maju atas nama Kementerian Luar Negeri untuk merawat Ratu Siam, bukankah itu ironis? Bisakah Jack Ma setuju lagi? Penatua Zhao, saya mengerti apa yang Anda katakan. Wang Yifu menghela nafas pelan. Zhao Lao juga menghela nafas, Menteri Wang, lelaki tua ini datang ke ibu kota hanya untuk menekan dan menuntut pembebasan Xiao Yuntian. Sayang sekali, saya masih tua, dan mereka tidak menganggap saya serius lagi. Bahkan aku wajah ini tidak diberikan. Ketika Wang Yifu mendengar ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Penatua Zhao, Anda tidak dapat mengatakan itu, Anda adalah pahlawan pendiri, seorang revolusioner tua, yang tidak akan berani memberi Anda wajah. Zhao Lao mencibir dan berkata, jika mereka memberi saya wajah, bagaimana mereka bisa mengingkari janji mereka? Zhao Lao sangat marah. Awalnya, karena usahanya, di atas sudah berjanji untuk melepaskan Xiao Yuntian. Tapi kemudian, dia berubah pikiran. Hal ini membuat Zhao Lao merasa sangat ditampar dan marah. Pada saat ini, menghadapi pemimpin tertinggi Kementerian Luar Negeri, dia tidak bisa menahan amarahnya. Meskipun Wang Yifu adalah kepala Kementerian Luar Negeri, bagaimanapun juga dia bukanlah inti dari negara ini. Zhao Lao melambaikan tangannya dan berkata, Menteri Wang, kembalilah. Saya akan membujuk Jack Ma untuk pergi ke Siam dan merawat Ratu Siam. Wang Yifu berdiri lagi dan dengan hormat berkata, terima kasih, Penatua Zhao. Yah, kamu pergi. Iya, Wang Yifu pergi. Penatua Zhao duduk di sana dengan ekspresi dingin di sudut mulutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, biarkan kuda berlari tanpa membiarkan kuda merumput. Ini omong kosong. Pada saat ini, Zhao Junjiang masuk, menatap ayahnya dan berkata, Ayah, Menteri Wang, ada apa denganmu? Zhao Lao mencibir, dan mengatakan niat Wang Yifu. Ketika Zhao Junjiang mendengar kata-kata Zhao Lao, dia juga mencibir, Ayah, kamu seharusnya tidak setuju dengannya. Ayah Tuan Ma memberikan kontribusi yang begitu besar, dan dia berakhir seperti ini, kamu juga meminta Tuan Ma untuk pergi ke Ratu Siam. Untuk mengobatinya. Sakit, bukankah itu ironis? Zhao Lao memandang putranya, menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Tuan Ma masih harus pergi. Kenapa? Zhao Junjiang bertanya balik. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membuat nama Tuan Ma. Penatua Zhao berkata perlahan. Setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, Zhao Junjiang berpikir sejenak, matanya tiba-tiba melebar, dan dia tiba-tiba menyadari, Ayah, saya mengerti. Meskipun Tuan Ma tidak tertandingi dalam keterampilan medis dan kungfu, dia belum menarik perhatian orang-orang eselon atas negeri ini. Dan jika Tuan Ma menyembuhkan Ratu Siam, dia akan menarik perhatian eselon atas. Selama eselon atas memperhatikannya, akan mudah jika kamu melepaskan Xiao Yuntian lagi, kan? Zhao Lao mengangguk ringan dan berkata di mulutnya, ini tidak cukup, saya juga akan menggunakan Tuan Ma untuk merawat Ratu Siam, untuk membantunya menambah api dan menciptakan momentum. Ketika Zhao Junjiang mendengar kata-kata itu, dia bingung dan berkata, Ayah, api seperti apa yang ingin kamu bantu? Momentum seperti apa yang ingin kamu ciptakan? Zhao Lao melirik putranya, tetapi tidak memberitahunya, tetapi berkata, kamu hubungi Xiao Sun sekarang. Iya. Zhao Junjiang menjawab, buru-buru mengambil telepon merah di atas meja, dan memanggil kepala Sun. Direktur Sun, ayahku ingin berbicara denganmu. Zhao Junjiang berkata kepada Xiao Sun di telepon.
Baik, jawab Kepala Sun. Zhao Lao memberi isyarat kepada putranya untuk keluar. Zhao Junjiang mengangguk, dan meninggalkan ruangan. Zhao Lao mengangkat telepon, dan berkata kepada Kepala Sun, Xiao Sun, Anda memberitahu saya terakhir kali bahwa ada 2 ilmuwan Cina, 2 orang Cina. Tentara dipenjara di pangkalan rahasia oleh Siam, kan? Ketika Kepala Sun mendengar kata-kata itu, dia segera berkata, ya. Kedua ilmuwan itu adalah ilmuwan di tingkat harta nasional, dan dia adalah ilmuwan yang kami kirim untuk membantu Pakistan. Tanpa diduga, mereka menghilang secara misterius 5 tahun yang lalu. Kemudian, setelah diselidiki oleh Biro Keamanan Nasional, mereka mengetahui bahwa kedua ilmuwan ini ditahan oleh Siam. Kami mencoba menyelamatkan, tetapi karena banyak alasan objektif, itu tidak berhasil. Adapun 2 prajurit itu, salah satunya adalah keponakan Hong Yunyun, Hong Tianqiang, yang dulunya adalah komandan skuadron Brigade Macan Terbang. Prajurit lainnya adalah penjaga perbatasan di daerah militer China Selatan. Kami sudah mencoba menyelamatkan mereka berempat, tetapi tidak berhasil. Hanya, Paman Zhao, untuk apa kamu meminta ini? Kepala Sun bingung dan bertanya pada Tuan Zhao. Zhao Laodao, apa? Tidak bisakah aku bertanya? Tidak, tidak. Paman Zhao, maksudku kamu semakin tua, jadi masalah ini diserahkan kepada generasi muda kita, kata Kepala Sun buru-buru. Penatua Zhao mendengus ringan, dan kemudian berkata, Xiao Sun, penyelamatan keempat orang ini akan diserahkan kepadaku. Ketika Kepala Sun mendengar ini, dia terkejut dan berkata, Penatua Zhao, apa maksudmu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Tidak akan lama sebelum aku menyerahkan keempatnya kepadamu. Penatua Zhao berkata dengan pasti, tutup telepon. Penatua Zhao menutup telepon secara langsung, dan Kepala Sun di sisi lain tercengang. Zhao Lao mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menyelamatkan 4 orang. Bukankah ini lelucon? Berapa umur Tuan Zhao? Apalagi dia tidak lagi dalam kekuatan militer, bagaimana cara menyelamatkan keempatnya? Anda harus tahu bahwa militer mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan keempat orang ini, tetapi mereka semua sia-sia. Padahal, Siam dan Huaxia telah menjalin hubungan diplomatik. Tapi ketika sampai pada tulang, itu hanya hubungan kepentingan. Di antara 4 orang yang ditahan oleh Siam, 2 adalah ilmuwan tingkat harta nasional dan 2 adalah tentara negara. Dan, itu semua sangat rahasia. Bahkan jika Anda bertanya kepada pejabat Siam dengan jujur, mereka akan dengan tegas menyangkal bahwa mereka tidak menahan keempatnya. Karena itu, jika Anda ingin menyelamatkan keempat orang itu, Anda hanya bisa mengambil cara lain. Tetapi untuk cara lain, Kepala Sun dan para pemimpin militer lainnya telah memikirkannya, tetapi tidak ada cara yang baik. Sekarang, Tuan Zhao berkata bahwa tugas menyelamatkan keempat orang itu diserahkan kepadanya, apa yang bisa dilakukan orang tua ini? Kepala Sun bingung, tetapi tidak berani bertanya lebih lanjut. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Kepala Sun, Penatua Zhao memanggil Jack Ma. Pada saat ini, Jack Ma baru saja mandi di hotel, dan berencana pergi ke rumah bibi kedua untuk makan pangsit besok. Bibi kedua mengatakan bahwa pangsit yang dia buat adalah favorit ibunya. Dia juga ingin mencobanya. Jack Ma mandi dan memanggil King Zuliu. King Zuliu aman, yang sangat meyakinkannya. Jack Ma hendak meletakkan teleponnya ketika panggilan aneh datang. Jack Ma terhubung dan bertanya, siapa kamu? Tuan Ma, ini aku, Lao Zhao. Suara Zhao Lao berkata, Elder Zhao, ini sudah sangat larut, kenapa kamu belum tidur? Jack Ma bertanya dengan heran. Saya terlalu tua dan tidak bisa tidur. Anda datang ke asrama besok. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda, kata Penatua Zhao dengan serius. Jack Ma sedikit malu, dia telah berjanji untuk pergi ke rumah bibi kedua untuk makan pangsit, dan sekarang Tuan Zhao memanggilnya. Namun, dia hanya ragu sejenak dan berkata, oke, aku akan pergi mencarimu besok pagi. Lebih cepat lebih baik. Zhao Laodao. Oke. Pergilah tidur lebih awal kalau begitu. Penatua Zhao, kamu juga tidur lebih awal. Zhao Lao dan Jack Ma mengakhiri panggilan, Jack Ma merasa sangat aneh, sangat terlambat. Zhao Lao secara pribadi memanggil dirinya sendiri,
mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya besok, dia diam-diam menebak, tetapi tidak tahu apa itu. Lupakan saja, saya secara alami akan tahu ketika saya melihat Penatua Zhao besok. Jack Ma bergumam dan tertidur. Setelah tertidur, Jack Ma bermimpi, dia memimpikannya ibunya. Dia bermimpi bahwa ibunya membuat pangsit untuk dia makan. Dia memimpikannya ibunya lagi, mengenakan kemeja tipis, menggendong bayi di lengannya, dikejar oleh sekelompok pria berpakaian hitam, jatuh ke es dan salju, dan mati beku. Apa? Jack Ma terbangun oleh mimpi buruk ini. Dia dipenuhi keringat, dan hatinya bergetar. Dia menyentuh wajahnya, tetapi menemukan bahwa ada dua air mata di wajahnya. Setelah itu, Jack Ma tidak pernah tertidur lagi. Dalam benaknya, bayangan mimpi terus bermunculan. Apalagi foto sang ibu yang masih bayi dalam gendongan, dikejar sekelompok pria berbaju hitam, dan tewas di es dan salju. Keesokan paginya, Jack Ma selesai mandi, sarapan, dan pergi ke asrama daerah militer ibu kota untuk menemui Tuan Zhao. Pada saat ini, rumah Guini Ma, Yi Gang, Willy Yi dan Ma Lingling semua ada di sana. Yi Gang juga mengetahui dari istrinya bahwa Jack Ma adalah anak dari sepupunya Santi Ma, dan dia adalah bibi kedua Jack Ma. Ketika Yi Gang mendengarkan kata-kata Guini Ma, dia tertegun dan berulang kali berkata, ini benar-benar takdir. Saya tidak menyangka bahwa Mas Senyi ternyata adalah keponakan kami. Guini Ma juga berkata dengan emosi, tidak, saya selalu mengira dia sudah mati, tetapi saya tidak menyangka dia masih hidup. Yi Gang juga sangat emosional. Pagi-pagi sekali, Guini Ma pergi ke pasar sayur untuk membeli daging, seledri, kubis, del. Dia ingin membuat pangsit untuk dimakan Jack Ma. Ketika Guini Ma masih kecil, Guini Ma sering membuat pangsit untuk ibu Jack Ma, Santi Ma. Dan Shanti Ma juga suka makan pangsit buatan kakaknya. Setelah Yi Gang mengetahui tentang hubungan antara Jack Ma dan istrinya, yaitu keponakannya, dia secara alami tidak pergi bekerja, dan menunggu Jack Ma datang dan membawa dua cangkir bersamanya. Ma Lingling diam-diam senang ketika dia melihat bibi kedua sangat tertekan dan khawatir tentang Jack Ma. Semua orang sangat senang, tetapi hanya satu orang yang tidak senang sama sekali, orang ini secara alami adalah Willy Yi. Willy Yi selalu menolak Jack Ma. Selain itu, dia menerima tugas Liu Chunjiang untuk membunuh Jack Ma dalam waktu 3 hari, tetapi dia tidak punya rencana yang bagus. Dia tidur tadi malam, memikirkannya sepanjang malam, dan tidak memikirkan cara yang baik. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa ibunya akan mengundang Jack Ma untuk makan pangsit hari ini, dia tiba-tiba punya ide dan membuat rencana. Bu, kapan Jack Ma datang? Willy memasukkan tangannya ke saku celananya dan bertanya pada Guini Ma. Aku belum tahu ini, tapi Willy, aku bisa memberitahumu, Jack Ma adalah sepupumu, dan mereka menyelamatkanmu, kamu harus minum dengannya hari ini, jika kamu tidak ingin makan dengannya, maka kamu keluar saja dari rumah dan jangan mengganggu jalan di rumah. Guini Ma berteriak dingin kepada putranya. Yi Gang juga memelototi putranya dan berkata, Willy, anakmu sangat keterlaluan, Jack adalah sepupumu, itu adalah keluarga kami sendiri, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata tak berperasaan itu? Hari yang mudah. Sing Sing memutar matanya dan pura-pura malu, ayah, bu, apa yang kamu ajarkan adalah bahwa apa yang dikatakan putraku kepada sepupu Jack kemarin memang agak berlebihan, jangan khawatir, aku harus menemani sepupu Jack hari ini. Beberapa minuman lagi. Mendengar apa yang dikatakan putranya, Guini Ma tersenyum dan berkata, Willy, ibu sangat senang kamu bisa berpikir begitu. Ma Lingling menatap sepupunya dengan heran, dia tidak menyangka sepupunya berubah begitu banyak secara tiba-tiba. Ibu dan ayah, sepupu, kamu membuat pangsit dulu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan kembali nanti. Setelah Willy mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan rumah. Willy sedikit keluar dari Jack. Melihat bahwa dia ingin meningkatkan hubungannya dengan Jack, hatiku jauh lebih santai, kata Guini Ma dengan emosi. Yi Gang bertanya-tanya, saya selalu merasa bahwa anak ini aneh. Apakah dia menyalahkannya atau tidak, selama dia tidak mengecualikan Jack, tidak apa-apa, kata Guini Ma. Yi Gang mengenal istrinya dan sangat mencintai Jack Ma, pada saat ini,
dia juga sedikit tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah Willy Yi meninggalkan rumah, dia menelepon dan berkata, "Dari mana saja kamu?" "Aku akan berada di gerbang komunitasmu sekarang." Terdengar suara seorang pria di telepon. "Baik." Ketika Willy Yi tiba di gerbang komunitas, dia melihat seorang pria dengan kepala rusa dan kepala tikus datang dari satu arah. Ketika Willy Yi melihatnya, dia segera melambai padanya. Pria itu berjalan di depan Willy Yi, mengeluarkan kantong kertas kecil dari tubuhnya, dan berkata dengan tes negatif, "Saudaraku, benda ini disebut rumput patah hati, tetapi itu beracun." Saya bertanya bagaimana cara kerjanya. Willy Yi bertanya balik. Pria itu mencibir, "Kakak, jangan khawatir, hanya hal ini, sedikit saja, dapat membuat gajah jatuh ke tanah dan mati. Bukankah itu akan segera terjadi?" Willy Yi bertanya lagi. "Tidak, setelah orang biasa meminumnya, kejang akan terjadi 3 jam kemudian," kata orang ini. 3 jam. Hampir bersamaan. Willy Yi mengambil paket kertas dan berkata, "Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda menggunakan Alipay." "Iya, tidak apa-apa, terus hubungi saya jika perlu," kata pria itu dan lari. Melihat kantong kertas kecil di tangannya, mata Willy Yi memancarkan sedikit kekejaman dan bahaya. Jack Ma tiba di pintu masuk Wisma Area Militer, dan baru saja akan memanggil Zhao Junjiang. Sebuah mobil dinas berbendera merah melaju keluar dari Wisma dan diparkir di sampingnya. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria berusia 60 tahun turun dari mobil. Orang tua itu mengenakan seragam militer, dan menilai dari tanda pangkatnya, ini adalah pemimpin berpangkat sangat tinggi. Ketika dia keluar dari mobil, dia menyapa Jack Ma sambil tersenyum, "Tuan Ma." Jack Ma menatap lelaki tua itu, dan merasa sedikit familiar. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia ingat siapa pria ini. Dia adalah cucu kecil yang dikatakan Zhao Lao, Kepala Sun. Jack Ma tahu bahwa Kepala Sun adalah bos militer, dengan posisi dan otoritas tinggi, jadi dia dengan cepat menjawab, "Halo, Kepala Sun." Orang tua ini adalah Kepala Sun, dan dia datang ke asrama untuk menemui Tuan Zhao. Kepala Sun juga tahu bahwa Jack Ma adalah putra Xiao Yuntian. Selain itu, Jack Ma memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Tuan Zhao, seperti persahabatan jangka panjang, yang membuat Kepala Sun sangat sopan kepada Jack Ma. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ma, terima kasih banyak telah menyembuhkan penyakit Paman Zhao." "Direktur Sun, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, inilah yang harus saya lakukan." Jack Ma berkata dengan rendah hati. "Iya, pemuda itu tidak buruk, mari kita minum 2 cangkir ketika kita punya waktu." Kepala Sun menepuk bahu Jack Ma, mengucapkan kata-kata ini, masuk ke mobil dan pergi. Jack Ma melihat mobil Kepala Sun pergi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Daun kecil. Pada saat ini, Zhao Junjiang keluar dan menyapa Jack Ma. "Paman Zhao." Jack Ma memanggil. "Ayo pergi, lelaki tua itu menunggumu." Zhao Junjiang tersenyum. "Baik." Jack Ma memasuki Wisma dengan Zhao Junjiang, dan bertemu Tuan Zhao di sebuah ruangan. Tuan Zhao menyambut Jack Ma untuk duduk, dan Jack Ma duduk di sofa di seberang Tuan Zhao. Jack Ma telah menebak apa yang Zhao Lao cari untuk dia lakukan. Tapi dia merenung lama tanpa jawaban. Zhao Junjiang keluar secara otomatis. "Penatua Zhao, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Jack Ma memandang Zhao Lao dan bertanya. Zhao Lao Wei tersenyum dan berkata, "Saya datang kepada Anda, pada kenyataannya, saya dipercayakan oleh orang lain." "Hah? Dipercayakan? Ada apa?" Jack Ma bertanya-tanya. "Itu dia, Menteri Wang dari Kementerian Luar Negeri." Kemudian, Tuan Zhao menjelaskan bahwa Ratu Siam sakit parah, dan Raja Siam menerima duta besar dan meminta kerajaan China untuk mengirim Dr. Jack Ma pergi ke kerajaan Siam untuk merawat Ratu. Ketika Jack Ma mendengar ini, dia cukup terkejut, dan berkata, "Penatua Zhao, sebagai Raja sebuah negara, bagaimana mungkin Raja Siam tahu tentang saya?" Zhao tua berkata, "Seseorang memperkenalkanmu di Siam." "Siapa?" Jack Ma bertanya dengan heran. "Aku belum tahu." Zhao Laodao berkata, "Ma kecil, menurut Menteri Wang, Kementerian Luar Negeri baru-baru ini merundingkan sesuatu dengan Siam. Jika Anda dapat menyembuhkan penyakit Ratu,
itu akan dianggap sebagai kontribusi bagi hubungan diplomatik antara kedua negara. Tanpa diduga, ketika Jack Ma mendengar ini, dia langsung mencibir. Penatua Zhao juga melihat cibiran Jack Ma. Dia secara alami tahu mengapa Jack Ma mencibir. Dia memandang Jack Ma dan berkata, "Ma kecil, mengapa kamu tersenyum?" Penatua Zhao. Jack Ma berkata, "Penatua Zhao, saya rasa saya tidak perlu pergi." "Mengapa kamu mengatakannya?" Zhao tua bertanya dengan sadar. Penatua Zhao, "Ayah saya telah memberikan kontribusi besar bagi negara ini, tetapi apa akibatnya? Istrinya meninggal secara tragis. Dia juga berada di balik jeruji besi. Sekarang, mereka meminta saya untuk mentraktir seorang ratu. Saya ingin bertanya, apakah mereka sudah mempertimbangkan perasaan saya?" Karena itu, mata Jack Ma memerah, dan dia hampir menangis. Tentu saja Penatua Zhao memahami emosi Jack Ma. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Ma, aku mengerti emosimu, tetapi kamu harus percaya pada negara ini." Jack Ma berkata dengan getir, "Penatua Zhao, saya pikir ayah saya pernah mempercayainya, tapi sekarang apa?" Penatua Zhao agak berat dengan apa yang dikatakan Jack Ma. Dari kata-kata Jack Ma, dia merasakan kekecewaan dan rasa sakit dari pemuda ini. "Tuan Ma, kamu harus mengerti bahwa ayahmu dilindungi dan ibumu meninggal secara tragis. Ini bukan kesalahan negara, ini hanya yang dilakukan sekelompok kecil orang. Kamu tidak dapat menaikkan kelompok kecil itu ke tingkat negara. Mereka hanya ini ikan gabus suatu negara tidak mewakili suatu negara, apakah Anda mengerti?" Zhao Lao berkata dengan sungguh-sungguh. Jack Ma terkejut dan mengangguk, "Aku mengerti. Tuan Ma, aku tahu kamu kecewa, sakit, dan bahkan meragukan segalanya, tapi aku ingin memberitahumu, jangan ragu. Kamu harus percaya bahwa keadilan akan datang pada akhirnya, itu hanya masalah waktu. Tuan Ma, apakah Anda mempercayai saya?" Penatua Zhao berdiri dengan penuh semangat, berjalan ke Jack Ma, meraih tangannya, dan bertanya. "Penatua Zhao, Anda adalah seorang revolusioner, Anda telah membuat prestasi besar dalam mendirikan negara, saya yakin Anda sudah tua." Jack Ma. Matanya tertuju pada Zhao Laodao. "Percaya saja padaku." Zhao Lao berkata dengan berat, "Percayalah, kamu akan pergi ke Siam dan merawat ratu. Selain itu, aku punya permintaan lain. Kamu harus mempertimbangkan kondisi perawatan ratu dan menukar keempat orang ini." Dengan mengatakan itu, Penatua Zhao menyerahkan dokumen kepada Jack Ma. 4 orang yang dikatakan Zhao Lao adalah 4 orang yang diam-diam ditahan oleh Siam. Jack Ma melihat 4 orang yang tertulis di dokumen itu, 2 di antaranya adalah ilmuwan di tingkat harta nasional, dan 2 lainnya adalah tentara. Jack Ma mengerutkan kening, merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Ayahnya ditahan dan ibunya meninggal secara tragis. Belum ada penjelasan yang diberikan. Sekarang, dia diminta pergi ke Siam untuk mengobati Ratu Siam, dan menggantikan 4 orang, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, tidak peduli betapa tidak nyamannya dia masih mau mempercayai lelaki tua di depannya. Orang tua ini, dia adalah pendiri kerajaan Huaxia, seorang revolusioner tua. Zhao Lao dengan erat memegang tangan Jack Ma dan berkata, "Ma kecil, sembuhkan Ratu Siam, dan minta Raja Siam untuk melepaskan keempat orang ini. Selama kamu melakukan ini, orang tuaku akan menyerahkan nyawanya. Aku juga ingin berjuang agar ayahmu dibebaskan dan membiarkan dia mendapatkan kembali kejayaannya. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan meminta maaf dengan kematian." Zhao tua berkata begitu, apalagi yang bisa Jack Ma katakan. Jack Ma mengangguk dan berkata, "Penatua Zhao, saya percaya Anda, tugas ini, saya mengambilnya." "Baik." Mendengar ini, Penatua Zhao tersenyum, dan dia tahu bahwa Jack Ma pasti akan setuju. Meskipun dia sangat marah dan kecewa di dalam hatinya, dia masih sangat mencintai tanah air ini. Ketika Ibu Pertiwi membutuhkannya, dia akan menonjol tanpa ragu-ragu. Betapa miripnya ini dengan Xiao Yuntian saat itu. "Tuan Ma, izinkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya, selama Anda dapat menyelamatkan 4 orang ini, maka Anda akan menjadi pahlawan nasional." Zhao Lao menambahkan poin lain dan berkata, "Sebelumnya,
Zhao Lao menyuruh putranya untuk membantu Jack Ma menambahkan api dan menciptakan momentum. Sebenarnya, itulah yang dikatakan. Keempat orang ini, semua harta Huaxia, diam-diam ditahan oleh Siam. Jika Jack Ma dapat menyelamatkan keempat orang ini, dia akan segera menjadi terkenal dan menjadi pahlawan negara. Pada saat itu, dia akan memiliki alasan untuk memperjuangkan pembebasan Xiao Yuntian. Omong-omong, ini juga merupakan upaya yang melelahkan dari Tuan Zhao. Jack Ma hanya memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian dia memahami upaya keras Zhao Lao. Jadi, dia menerima tugas itu. Meskipun dia kecewa dengan sikapnya terhadap ayahnya, dia masih sangat mencintai negara besar ini. Ketika negara besar ini membutuhkannya untuk berdiri, dia pasti tidak akan mundur. Tuan Ma, semua rencana perjalananmu ke Siam akan diatur oleh Kementerian Luar Negeri. Aku akan membiarkan Menteri Wang menghubungimu. Mungkin besok, kamu akan pergi ke Siam. Kamu harus bersiap, kata Zhao Lao dengan sungguh-sungguh. Penatua Zhao, aku tahu. Jack Ma mengangguk. Zhao Lao memegang tangan Jack Ma dan berkata dengan serius, Tuan Ma, saya akan memperingatkan Anda lagi. Tolong ingat apa yang dikatakan orang tua saya, Anda harus percaya pada negara ini. Negara kami telah keluar dari darah dan api, meskipun kami telah melalui beberapa jalan memutar, tetapi pada akhirnya, kami telah mengatasi pasang surut dan kesulitan, dan sekali lagi memulai jalan yang cerah. Anda harus percaya bahwa negara ini, orang-orang di negara ini, tidak akan melupakan apa yang ayahmu lakukan. Suatu hari, atau bahkan segera, dia akan melihat cahaya lagi, menjadi pahlawan yang dikagumi oleh ribuan orang dan bersinar dalam catatan sejarah. Kata-kata Zhao tua, darah Jack Ma mendidih, dan hatinya tergerak. Antusiasme dan hati merah dari revolusioner tua benar-benar menggerakkan dia. Dia berkata dengan berat, Penatua Zhao, saya akan mengingat setiap kata yang Anda katakan. Jangan khawatir, saya mencintai negara yang hebat ini. Ketika Ibu Pertiwi membutuhkan saya untuk berdiri ketika saatnya tiba, aku pasti akan berdiri tanpa ragu-ragu. Baik. Zhao Lao mengulangi kata itu, lalu menepuk pundaknya dan berkata, Tuan Ma, aku tidak salah membacamu. Ini sangat cocok dengan kalimat, ayah harimau tidak punya anjing. Orang tuaku menyukaimu. Tetaplah, ayahku dan I. Selamat minum. Penatua Zhao sangat mencintai Jack Ma sehingga dia ingin membuat Jack Ma minum lagi. Tapi Jack Ma berkata dengan nada meminta maaf, Penatua Zhao, maafkan aku punya janji dengan seseorang, jadi aku tidak bisa tinggal di sini dan minum denganmu. Ketika Tuan Zhao mendengar kata-kata itu, dia tersenyum sedikit dan berkata, oke, tidak masalah, kalau begitu ketika kamu kembali dari Siam, kita akan minum yang enak. Jack Ma mengangguk berat, Penatua Zhao, aku akan pergi dulu. Baik. Zhao Lao secara pribadi mengirim Jack Ma keluar dari ruangan, melihat Jack Ma pergi, mata Zhao Lao penuh kekaguman. Dia bergumam, anak yang baik. Kalau saja dia adalah menantuku. Setelah Zhao selesai bergumam, dia secara pribadi memanggil Wang Yifu, Menteri Luar Negeri. Segera setelah panggilan terhubung, Zhao Lao berkata, Menteri Wang, Jack Ma telah setuju untuk pergi ke Siam untuk merawat ratu. Zhao, terima kasih banyak. Anda layak menjadi seorang revolusioner tua. Anda adalah seorang veteran, dan Anda dapat melakukan keduanya. Wang Yifu tidak bisa tidak menyanjung orang tua itu. Zhao Lao tertawa dan memarahi, hanya menyanjung. Ngomong-ngomong, Menteri Wang, saya dapat memberitahu Anda bahwa Jack Ma ini adalah sahabat saya. Kementerian Luar Negeri Anda seharusnya tidak lambat memperlakukannya. Wang Yifu berkata berulang kali, Penatua Zhao, jangan khawatir, kali ini Dr. Ma pergi ke Siam, kami akan memperlakukannya seperti wakil menteri, dan kami tidak akan pernah memperlakukannya dengan lambat. Selain itu, kami akan mengirim pengawal Nanhai untuk melindungi Dr. Ma selama proses berlangsung. Jika dia melakukan kesalahan, Anda dapat bertanya kepada saya. Aku tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya, tapi jangan menunggunya. Kata Zhao tua. Dimengerti. Wang Yifu meyakinkan. Iya, aku akan memberimu informasi kontaknya, kamu dapat mengirim seseorang untuk menghubunginya. Baik, Tuan Zhao. Setelah Tuan Zhao dan Wang Yifu selesai berbicara,
Wang Yifu dengan cepat mengatur segalanya. Jack Ma meninggalkan wisma area militer. Dia diam-diam berkata, karena dia berjanji pada Zhao Lao, maka dia harus melakukannya dengan baik. Dia mengambil dokumen itu, melihat informasi keempatnya, dan berkata, kalian semua adalah harta negara, jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Namun, ketika dia melihat orang ketiga di dokumen itu, dia sedikit mengernyit. Karena, dia mengetahui bahwa nama keluarga orang ini adalah Hong, dan namanya adalah Hong Tianqiang. Identitasnya adalah Komandan Skuadron Brigade Operasi Khusus. Alasan mengapa Jack Ma mengerutkan kening sangat sederhana, karena, nama keluarga, ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Orang yang membunuh ibunya dan memenjarakan ayahnya bermarga Hong. Dan orang ini juga bermarga Hong. Namun, Jack Ma tidak terlalu memikirkannya. Ada begitu banyak orang di dunia dengan nama keluarga Hong. Prajurit ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Hong tua itu. Namun, bagaimana Jack Ma tahu bahwa Hong Tianqiang ini adalah keponakan Lao Hong? Atau ayah gadis yang membunuhnya? Jack Ma melipat dokumen itu dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Secara kebetulan, ponselnya berdering. Jack Ma melihat telepon, dan Ma Lingling yang menelepon, dan buru-buru menjawab saluran Lingling. Sepupu, di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu. Ma Lingling tertawa. Jack Ma telah membuat janji dengan bibi kedua kemarin dan akan makan pangsit di rumah bibi kedua. Ma Lingling ingin menjemputnya. Jack Ma berkata, kamu tidak perlu menjemputku, aku akan naik taksi sendiri. Apakah ini baik-baik saja? Ma Lingling berkata sambil tersenyum. Apa yang tidak bisa lebih baik? Yah, aku naik taksi, kata Jack Ma sambil tersenyum. Oke, kalau begitu kamu akan tiba di komunitas, telepon aku, dan aku akan menjemputmu di komunitas. Kata Ma Lingling. Tahu. Setelah Jack Ma dan Ma Lingling mengakhiri panggilan, mereka memanggil mobil dan langsung menuju ke komunitas tempat Guini Ma tinggal. Ketika Jack Ma akan tiba di komunitas tempat tinggal Guini Ma, dia memanggil Ma Lingling, dan Ma Lingling berkata bahwa dia akan keluar untuk menjemputnya. Sesampainya di gerbang komunitas, Jack Ma baru saja turun dari mobil ketika melihat Ma Lingling berlari dengan senyum manis di wajahnya dan memanggil, sepupu. Jack Ma dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Ma Lingling, dan berseru, Lingling. Ma Lingling mengenakan pakaian kasual hari ini dan terlihat penuh dengan suasana muda dan mengharukan. Hanya saja Jack Ma tidak banyak membaca, bagaimanapun juga, ini adalah sepupunya. Sepupu, ayo, bibi kedua dan paman kedua sedang membuat kue di rumah. Ma Lingling tersenyum pada Jack Ma. Jack Ma juga mengangguk dan tersenyum, ayo pergi. Karena itu, Jack Ma dan Ma Lingling memasuki komunitas.